Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Daimatu Solehah, NIM E 2018-2233. Di sini saya akan memberikan tanggapan pada video yang sudah saya lihat, yaitu ekonomi Islam. Masalah ekonomi adalah masalah yang mendasar karena yang sekarang terjadi maju mundurnya suatu negara itu dilihat dari segi ekonominya dan pertumbuhan ekonominya. Nah, ekonomi akan mempengaruhi terhadap perilaku umat Islam. Maka dari itu, Islam sebagai agama yang universal yang mengatur segala perspek kehidupan, karena Islam tidak mengenal pemisah hidup dengan agama yang termasuk kesatuan. Nah, ilmu ekonomi sendiri yaitu sebuah ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagaimana dalam memenuhi kebutuhannya dan merasa puas dengan cara memenuhinya. Yang dimaksud dengan ekonomi Islam yaitu ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah, yaitu kebahagiaan dohir dan batin, yang berdasarkan pada prinsip-prinsip nilai Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Jika mengulas mengenai sistem ekonomi Islam dan juga sistem ekonomi konvensional, yang terdapat perbedaan yang mendasar dari kedua sistem tersebut. Namun sangat disayangkan, definisi mengenai ekonomi Islam sekarang sangat terbatas dan hanya berputar pada riba bagi hasil ataupun juga akad. Pada zaman kini lebih disibukkan dengan gadget. Ketika mereka ditanya mengenai hukum melakukan transaksi di bank, mereka menjawab hukumnya riba. Namun ditanya kembali kenapa disebut riba, mereka tidak mengetahuinya. Sedikit mengundang perdebatan di kalangan. Permasalahan ini juga tidak sedikit mengundang perdebatan di kalangan pakar ekonomi. Padahal jika berbincang mengenai ekonomi Islam secara keseluruhan, baik itu mengenai mekanisme pasar, konsep maupun masalah-masalah ekonomi, tidak hanya berbicara mengenai riba saja maupun istilah lainnya. Sistem ekonomi Islam sendiri yaitu pemikiran ekonomi Islam dimulai sejak diturunkannya Al-Quran dan mengatur tentang jual beli dan juga riba yang sudah memang ada dalam Al-Quran. Tujuan dari sistem ekonomi Islam itu sendiri salah satunya untuk kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma maupun moral Islam. Nah, sumber dari ekonomi Islam sendiri ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Dalam transaksi ekonomi sendiri tidak boleh mengandung unsur-unsur seperti gharar, yaitu penipuan dengan cara merugikan orang lain. Maisir adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kita harus bekerja keras. Yang ketiga adalah bunga atau yang kita kenal dengan riba. Karakteristik dari ekonomi Islam yaitu mengutamakan prinsip keadilan dan melarang praktek riba. Yang kedua adalah bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Yang ketiga adalah menghadirkan kebebasan ekonomi sesuai dengan akidah. Yang keempat adalah keseimbangan motif material dan spiritual, rohani dan juga jasmani. Mengakui kepemilikan multijenis. Kepemilikan multijenis ini adalah pembagian kepemilikan harta yang Allah titipkan kepada manusia yang kemudian menjadi kepemilikan oleh individu maupun baik perorangan maupun swasta, kepemilikan oleh publik atau milik bersama, dan kepentingan oleh negara. Sekian dari tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.